Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat langkan berumah dimanapun anda berada. Hari ini kita mancing lagi kawan-kawan nih. Jangan lupa like, subscribe, tonton terus langkan berumah kawan-kawan. Serial dakwah di ujung pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pemirsa, sahabat langkan berumah dimanapun anda berada, seperti biasa kita menikmati tarikan-tarikan pancing ikan sepat siam dan ikan betok ini kawan-kawan. Bersama kita nikmati serial singkat dakwah di ujung pancing. Semoga nanti pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah kawan-kawan sekalian, kalau kemarin kita membahas tentang orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, maka kali ini akan kita sampaikan bagaimana cara yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memadamkan api kemarahan. Kita akan menukil dari kitab Wiqayatul Insani Minal Jin, proteksi manusia dari gangguan jin, karya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Jika sedang marah, maka hendaknya Anda memadamkan dan berusaha menenangkan gejolak emosi dengan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Karena memang ketika kita marah, di situ pun ada campur setan untuk membuat marah kita tadi menjadi lebih parah dan semakin parah kawan-kawan sekalian. Suatu ketika ada dua orang yang saling mencela dan mengejek di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah seorang dari mereka marah dan raut wajahnya memerah, urat lehernya juga menegang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasyaiton dhahaba anhu ma yajidu." Sungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat seandainya orang itu mau mengucapkannya, niscaya amarahnya akan padam. Seandainya ia mau mengucap, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, pastilah amarahnya akan hilang. Setelah itu sahabat yang mendengarkan hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan menghampiri orang yang marah tadi. Ia berkata, "Apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barusan?" Orang itu berkata, "Tidak." Sahabat ini berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mengajarkan sebuah kalimat. Kalau orang ini mengucapkannya, niscaya amarahnya akan padam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Maka dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk membentengi diri kita dari kemarahan dan untuk mengalahkan kemarahan itu sendiri serta bisikan-bisikan setan ketika kita marah, senantiasa kita membaca doa. Dan doanya yang singkat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Coba mulai sekarang kalau ada yang membuat kita marah atau sesuatu yang memancing kita marah, cepat-cepat kita baca doa ini. Kemudian cara yang kedua untuk memadamkan api kemarahan adalah senantiasa mengingat bahwa ganjaran dan pahala menahan amarah begitu besar, menahan emosi begitu besar, sehingga mendorong seseorang untuk menahan amarahnya, menahan emosinya, dan dalam rangka mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau marah, kita tahan. Niatkan nahan amarah ini adalah untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah sabdanya, "Ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'ati ghaizin kazamaha abdun ibtigha'a wajhillah." Yang artinya, tiada letupan amarah yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditahan seseorang karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau misalnya dia marah, dia tahan amarahnya karena mencari ridho Allah, dia tahan amarahnya karena ia
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena ia ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amarahnya pun akan reda. Kemudian sahabat langkan berumah, cara yang ketiga untuk memadamkan api kemarahan adalah dengan diam. Baik itu diam secara lisan, artinya kita tidak banyak komentar, tidak banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang pedas sekalipun, atau diam tanpa menggerakkan badan kita, tanpa menggerakkan reaksi tubuh kita. Karena memang diam adalah salah satu cara yang sangat baik untuk menekan kemarahan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik atau diam sekalian. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi memang diam itu salah satu cara kita untuk meredam amarah. Walaupun orang mengejek kita, orang menghina kita, orang mencaci kita, mengatakan kita banci sekalipun, tidak melawan dan lain sebagainya, cuek kawan-kawan, tetap diam. Imam Syafi'i pun memberikan arahan dan nasihat kepada kita. Apabila kita bertemu dengan orang bodoh ataupun orang-orang yang katakanlah tidak jelas, yang hanya ingin mengajak kita berdebat, maka tidak usah dijawab. Sebaik-baik jawaban untuk orang ini adalah diam. Karena kalau kita ladenin, dia tidak akan selesai kawan-kawan. Apalagi lama-lama bahkan ujung-ujungnya ya main tangan. Inilah yang sangat kita khawatirkan kawan-kawan ya. Harusnya mendapatkan pahala yang besar, malah kita memutuskan tali silaturahmi, itu dikarenakan ulah-ulah dari setan. Oleh karena itu diam adalah salah satu cara yang terbaik untuk menekan amarah. Kemudian cara yang keempat untuk memadamkan api kemarahan adalah dengan duduk atau berbaring. Sebab Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, apabila salah seorang di antara kamu marah dikala ia sedang berdiri, hendaknya ia duduk. Niscaya amarahnya akan padam. Dan jika tidak padam, hendaknya ia berbaring. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia diciptakan dalam beberapa tingkatan, mempunyai banyak karakter. Maksudnya itu, di antara mereka ada yang susah marahnya dan cepat tanggap. Ada juga yang cepat marahnya dan cepat tanggap. Yang satu berbanding dengan yang lain. Dan di antara mereka ada juga yang cepat marah dan kurang tanggap. Sesungguhnya golongan yang terbaik adalah mereka yang susah marah dan cepat tanggap. Dan golongan yang paling buruk adalah mereka yang cepat marah dan kurang tanggap. Sesungguhnya marah merupakan bara api di dalam hati manusia. Tidaklah kalian melihat kedua mata orang yang sedang marah, memerah dan urat lehernya menegang? Barang siapa yang merasakan hal ini ada pada dirinya, hendaknya ia melekat pada tanah. Maksudnya adalah dengan duduk atau berbaring, kawan-kawan ya. Itu kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita merasa emosi sedangkan kita dalam kondisi berdiri, cobalah dengan duduk sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Ulangi sekali, 2 kali, 3 kali kawan-kawan sekalian. Manakala kita kondisinya sedang duduk, maka cobalah kita dengan berbaring sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulangi terus kawan-kawan. Insya Allah dengan kita melakukan amalan-amalan ini, amarah yang harusnya meletup akan hilang. Coba bayangkan kawan-kawan, berapa banyak kasus karena marah sehingga terjadinya pembunuhan. Karena marah orang bisa menyembelih orang lain. Karena marah orang bisa membunuh bahkan anak sendiri, keluarga sendiri, ibu sendiri, ataupun tetangga sendiri bakal menjadi korban kawan-kawan. Sudah banyak begitu kisah-kisah yang terjadi karena marah. Kalau kita marah kemudian kita ungkapkan kemarahan kita apalagi sampai membunuh orang, maka setelah kejadian itu terjadi barulah muncul penyesalan di dalam diri kita. Coba bayangkan bersama-sama, andai kata kita seorang kepala rumah tangga, kemudian kita masuk penjara akibat dari ulah kemarahan kita,
siapa yang akan menjadi penanggung jawab anak-anak kita, penanggung jawab istri-istri kita. Kalau kita seorang anak, siapa yang akan memperhatikan kedua orang tua kita, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, tahan amarah. Semoga serial singkat dakwah di ujung pancing ini, kawan-kawan, bermanfaat bagi saya sendiri terutama dan kepada hadirin sekalian. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Ya, muka sama ini kan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat langkan berumah. Ini kita perolehan betok kita di kawan-kawan. Nah, ini ikan. Ada yang gede juga nih kawan-kawan. Aduh sakit kawan-kawan. Sanggup apa nak lepas nih kawan-kawan? Kawan-kawan, hasilnya. Nanti agak terang sedikit tadi, agak rendah sedikit.